Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali hari ini dengan Pak Andika. Kita akan belajar matematika dengan materi perkalian pecahan. Seperti kita tahu, pecahan itu ada berbagai macam. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, kemudian persen. Maka kalau kita kemarin sudah belajar perkalian dengan sesama pecahan, misalkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, kemudian desimal dengan desimal, campuran dengan campuran, gitu ya, persen dengan persen. Maka hari ini kita akan mencoba mengalihkan ya pecahan tersebut dengan berbagai bentuknya. Jadi nanti kita akan mencoba perkalian, misalkan pecahan biasa dengan campuran, perkalian misalkan desimal dengan pecahan biasa, misalkan persen dengan desimal, dan seterusnya. Baik, hari ini hari Rabu 26 Agustus 2020, materinya perkalian berbagai. Contoh yang pertama, langsung kita tuliskan soalnya ya. Misalkan Pak Andika punya angka 2/5, kita kalikan dengan 1/2 ya. Kita lihat di sini ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Untuk perkalian pecahan, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita samakan dulu bentuk pecahannya. Jadi biar gampang kita menyamakan dulu, dijadikan satu pecahan. Dan karena di sini Pak Andika menjelaskan dalam video, maka yang paling mudah untuk dipahami, yang paling mudah untuk dijelaskan itu kalau kita jadikan semuanya nanti ke pecahan biasa. Jadi untuk mempermudah, sebenarnya ada berbagai bentuk cara ya, kita jadikan desimal, campuran, persen, atau mungkin yang lain. Tapi yang paling gampang kita jadikan semuanya ke pecahan biasa. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan latihan soal, semuanya tolong dirubah ke pecahan biasa. Oke, lanjut. Kita lihat di sini kita punya angka 2/5 ya, punya pecahan 2/5 dikalikan 1/2. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah jadikan semuanya ke pecahan biasa, disamakan dulu. Maka kalau yang pertama ini sudah pecahan biasa, tinggal kita tuliskan ya, 2/5 dikali, maka yang campuran ini, yang pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. Jadi seperti yang kemarin, 2 kali 1 itu 2, ditambahkan 1 3, maka kita tuliskan 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sama-sama bentuknya sudah pecahan biasa, maka bisa kita kalikan. Langsung boleh pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tidak perlu kita menyamakan penyebutnya. Kalau penjumlahan dan pengurangan kita harus menyamakan penyebutnya, maka kalau perkalian boleh langsung kita kalikan. Kita kalikan 2 dikalikan 3 itu hasilnya 6, 5 dikalikan 2 itu hasilnya 10. Maka hasilnya adalah 6/10. Bisa kita sederhanakan? Bisa ya, seperti ini. Maka kalau kita sederhanakan, atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Misalkan biar bisa dibagi 6 dibagi 2, bawah 10 juga kita bagi 2. Maka 6 dibagi 2 itu 3, 10 dibagi 2 itu 5. Hasilnya adalah 3/5. Pak, kalau misal pakai canceling boleh? Boleh. Kita pakai cara yang lain, misalkan 2/5 dikali 3/2. Ini sudah jelas akhir ya. Ini kita pakai cara yang lain, kita pakai sistem canceling, sistem coret. Maka pembilang dan penyebut kita boleh mencoret dibagi dengan angka yang sama ya. 2 dengan 2 kita coret ya, 2 dibagi 2 itu kita tuliskan 1, bawah juga 1. Maka langsung kita kalikan. 1 dikalikan 3 hasilnya 3, 5 dikalikan 1 hasilnya adalah 5 ya, seperti ini. Jadi boleh menggunakan cara yang atas,
atas. Kalau tidak terbiasa cancelling bisa seperti ini, tapi angkanya nanti lebih besar. Tapi kalau kalian bisa cancelling ya dengan cara mencoret seperti ini, nanti langsung bisa ketemu hasilnya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Kalau tadi biasa dengan pecahan biasa dengan pecahan campuran, maka sekarang kita akan ke desimal dengan biasa. Misalkan Pak Andika punya angka ya 0,4 dikalikan misalkan 4/5. Desimal dengan pecahan biasa. Kalau kita ketemu seperti ini, tadi Pak Andika sudah mengingatkan, jadikan dengan pecahan yang sama. Jadikan dengan pecahan yang sama. Nah, yang lebih mudah maka jangan lain, misalkan dengan desimal dan persen. Yang paling gampang sekarang adalah pecahan biasa. Kita jadikan semuanya ke pecahan biasa. 4/5 karena dia sudah pecahan biasa, maka kita tuliskan pecahan biasanya 4/5. Sekarang tinggal yang depan. Yang depan adalah 0,4. Ketika 0,4 dia satu angka di belakang koma, desimal ya. Berarti kalau satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Kita tuliskan, maka 0,4 itu kalau dijadikan ke pecahan biasa itu adalah 4/10. Selanjutnya, setelah seperti ini apa yang kita lakukan? Langsung kita kalikan ya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 dikalikan 4 itu hasilnya 16. Kemudian 10 dikalikan 5 itu hasilnya 50. Bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2 misalkan ya, sama-sama kita bagi 2. Maka 16 dibagi 2 itu hasilnya adalah 8. Kemudian kalau 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa ya. 8 dan 25 itu sudah hasil akhir. Nah, kalau pakai cancelling apakah bisa Pak? Bisa. Nah, kita tuliskan ya cara yang cancelling 4/10 kita tuliskan lagi kali 4/5. Nah, seperti ini. Ingat, cancelling itu adalah membagi dengan angka yang sama atau dengan angka yang bisa dibagi. Pembilang harus dengan penyebut, tidak boleh pembilang dengan pembilang. Misalkan pembilang dengan pembilang 4 dan 4 ini dicoret Pak, sama, tidak bisa. Harus atas dengan bawah, harus pembilang dengan penyebut. Oke ya? Oke, mana Pak yang akan kita coret? Kita coba yang ini, 4 dan 10. 4 kalau kita bagi 2 itu hasilnya nanti akan 2. 10 kalau kita bagi 2 nanti hasilnya adalah 5. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah ada yang bisa dicoret lagi? Pak, ini 5 sama 5 sama. Apakah bisa? Tidak bisa, karena ini penyebut dan penyebut. Untuk cancelling harus pembilang dengan penyebut. Oke, kita kalikan. 4 dikalikan 2 itu 8. 5 kita kalikan 5 hasilnya 20. Seperti ini ya. Jadi sebenarnya cara yang pertama ataupun cara yang kedua itu sama. Bedanya cara yang pertama kita mengalikan biasa, nanti angkanya ketemunya akan lebih besar, harus kita sederhanakan. Tapi kalau cancelling itu cenderung angkanya langsung bisa hasil jawaban yang oke. Itu untuk cara contoh soal yang kedua. Kita ke contoh soal yang ketiga. Misalkan Pak Andika punya angka 2%, ya, ini kita coba persen, dikalikan dengan desimal 0,5. Ya, persen dengan desimal. Langkahnya yang pertama kita samakan pecahannya, dan yang paling gampang tadi Pak Andika sudah bilang, kita jadikan ke pecahan biasa. Maka 2% kita ubah menuju pecahan biasa persen, berarti per 100. 2/100 ini ya. Kemudian kita kalikan desimal 0,5, satu angka di belakang koma. Kalau desimal maka dia akan menjadi pecahan biasa per 10. 5/10 ini ya. Jadi yang persen kita ubah ke biasa, yang desimal kita ubah ke biasa. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kalikan ya, pembilang kali pembilang
penyebut kali penyebut. 2 dikalikan 5 itu hasilnya 10 per 100 kali 10 penyebut dengan penyebut ya, hasilnya 1000. Pak, angkanya kok besar? Ya, ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan, misalkan sama-sama dibagi 10 ya, sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Kemudian 1000 dibagi 10 hasilnya adalah 100. Maka jawabannya 1 per 100. Atau kalau yang sudah tahu caranya bisa dicoret langsung di sini. Hilangkan sama-sama nolnya. Karena ini pecahan biasa, Pak, soalnya kan persen, Pak, soalnya kan desimal. Oke, kita ubah menjadi persen. Persen terlebih dahulu ya. 1 per 100 maka hasilnya 1%. Maka kalau dijadikan desimal per 100 maka 2 angka di belakang koma 0,01 seperti ini. Pak, canceling Pak, apakah bisa? Bisa. Jadi dari sini ya kita tuliskan kalau yang mau canceling 2 per 100 kita tuliskan, kemudian dikalikan 5 per 10. Pak, kita canceling Pak, boleh. Pak, maunya canceling biar cepat, biar gampang, boleh. Ya, coba yang pembilang ini dulu dengan ini penyebutnya 100 dengan 5. Maka 5 dibagi 5 itu hasilnya nanti ketemunya 1. Nah, kita tuliskan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Pak, masih ada yang bisa dibagi lagi, apakah boleh? Boleh. 2 dengan 10. 2 dibagi 2 hasilnya nanti adalah 1. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ya, maka kalau sudah seperti ini bisa kita kalikan langsung karena sudah tidak ada yang bisa dicanceling. 1 dikali 1 hasilnya 1. 20 dikalikan 5 hasilnya adalah 100. Sama dengan yang ini ya, 1 per 100. Jadikan Pak ke persen, sama 1%, desimalnya 0,01. Ya, jadi boleh jawabannya nanti yang mana. Ini semuanya benar, bisa kita pakai cara pecahan biasa, persen, atau pakai desimal. Oke, itu untuk contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang keempat sekarang ya. Misalkan Pak Andika punya angka 1/3 dikali 0,9, dimana 1/3 itu adalah pecahan campuran, 0,9 adalah desimal. Kita jadikan semuanya ke pecahan biasa. 1/3 jadikan ke pecahan biasa. 3 kali 1 3, ditambahkan 1 maka hasilnya 4/3 kali, ingat 0,9 desimal, kalau satu angka di belakang koma maka dia per 10. Jadi kita tuliskan 9/10. Yang pecahan campuran sudah kita ubah ke biasa, yang desimal juga sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka kalau sudah seperti ini bisa kita kalikan 4 dengan 9, 3 dengan 10. Penyebut pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 kali 9 itu hasilnya 36, bisa nanti dihitung. 3 kali 10 hasilnya adalah 30 dalam bentuk pecahan biasa. Pak, ini kan bisa dijadikan pecahan campuran karena pembilang lebih besar dari penyebut. Bisa. Maka sama ini 36 kita bagi 30, hasilnya 16/30. Pak, masih bisa disederhanakan? Bisa. Ya, sama-sama dibagi, atas dibagi, bawah juga dibagi dengan angka yang sama. Misalkan 6 dibagikan dengan 6, 30 dibagi juga dengan 6. Maka hasilnya nanti 6 dibagi 6 itu 1, 30 dibagi 6 hasilnya 5. Nah, ini hasilnya 1/5.
Pak mau dijadikan pecahan desimal, silahkan. Nanti kalian coba dibagi jadi desimal, ketemunya angka berapa, ya. Oke, kalau mau dari sini Pak kita canceling, apakah bisa? Boleh, bisa, ya. 4/3 dikali 9/10. Ini ya, kita canceling. Yang bisa di canceling, ya. 9 dengan 3 bisa. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian pembilang dan penyebut yang kedua, 4 dan 10 bisa di canceling? Bisa. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2, 10 dibagi 2 itu 5. Setelah seperti ini, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. 6/5 pecahan biasa. Jadikan dia ke campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka 1/1 seperti ini. Ya. Pak mau ke desimal apakah bisa? Bisa. Nah, 1 ya jelas 1 koma. Ya, satunya tetap kita tuliskan. Sekarang yang 1/5-nya gimana Pak? Oke, Pak Andika ajarkan 1 nanti biar kalian di rumah bisa mencoba ya. 1/5 seperti cara yang kemarin berarti kan 1 dibagi 5. Maka kita tuliskan 1 dibagi 5. Rogatif. Seperti ini ya, nanti dicoba di rumah. 1 dibagi 5 kan tidak bisa Pak. Ya, kita kasih 0. Maka di sini dikasih 0, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka 0,2 kan, karena di depan sudah ada 1, maka tinggal kita tuliskan 1,2. 0-nya dihilangkan karena sudah ada 1. Nah, kalau mau, karena soalnya tadi campuran dengan desimal, kalau hasilnya mau campuran seperti ini, ya, campuran. Kalau jadikan desimal seperti ini. Oke, nanti caranya seperti ini bisa dicoba di rumah. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian berbagai bentuk pecahan, ya, biasa, campuran, desimal, dan juga persen. Nanti ada soal latihan, silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.